Naonnya koin kiam, koin naonnya di rumah koin kiam teh. Jumat kemarin. Jumat kok kemarin. Jumat, Wakwet. Mungkin saya menyanyikan satu buah pujian ya. Oh, silahkan. Mantap, mantap. Ya, jadi saya bukan performance seperti yang mungkin saya awal sampaikan, tetapi memang pujian penyembahan ini tuh sering saya nyanyikan sekaligus juga doa saya begitu. Dan harapannya kita sama-sama apa namanya menyanyikan lagu ini juga di dalam hati masing-masing. Eh, apa namanya? eh, saya ambil gitar dulu ya sebentar. Silahkan, silahkan. Mohon maaf, koin kiam jelas suara? Jelas kok. Jelas ya. Jelas. Ya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya. Terima kasih, Bro Akwet. Lagu yang penuh makna, betul nggak Bang Daud? Betul, 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 betul. Kadang saya ingat ya, beberapa waktu lalu saya pernah mendalami lagi di gereja ya, perihal peribadatan kita. Pemimpin agama saya bilang,
ada satu ayat yang terpendek dari 1 Tesalonika 5, tetaplah berdoa. Itu saya berkesan banget. Kadang kita dibilangin berdoa jangan ngucap sembarangan gitu ya. Cuman kadang-kadang kita perlu memaksakan diri untuk berdoa supaya hati kita berubah. Doa dengan renungan. Meskipun kadang-kadang hoream gitu ya, apalagi kalau lagi asik-asiknya kerja berdoa hoream kan, terus terang saja gitu. Tapi ingat dari ayat ini tidak memberikan syarat apapun kalau kita berdoa. Berdoa sajalah, apa sajalah. Mungkin dari pujian Pak Akwet, kalau yang saya rasakan gitu. Seenten lagi kalau kita lagi berdoa ada yang naik mobil kurang ajar juga, cuek aja lah, ya gue lagi sibuk berdoa. Lambat laun doa akan mengubah dari dalam. Makasih Pak Akwet ya. Meskipun kesaksian dalam bentuk lagu, tapi sebuah pujian buat Tuhan boleh dibilang seperti 2 kali doa. Oke, selanjutnya kita dengar pujian dulu aja ya. Silakan Bro Chun, pujian pertama.
Halo, ada yang baru nih Pak Ika ya. Selamat malam Pak Ika. Luar biasa lagi nyetir ya. Oke, biar nggak terganggu. Di sini ada Bro Lukas baru datang nih teman-teman. Luar biasa ya hujan-hujanan nih. Padahal Shalom, Shalom. Bro Lukas. Bagus, nggak ketirisan. Hujan tapi tetap gerah. Tapi hebat ya semangatnya ya. Hujan berkat. Hebat Bro Lukas semangatnya. Semangat 45. Perlu ditiru. Pak Lukas. Ngopi-ngopi nggak tiris. Halo Kas, kapan datang ke Bandung? Si kok Michael kok nggak? Posman kemana tuh? Makasih Pak Lukas. Ya, baru nyampe tadi siang, 1:30. Oleh-oleh Cianjur mana ini? Pak Posman. Oke, kita lanjut lagi dengan kesaksian kedua. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bersaksi, silakan. Ayo, sebelum ditunjuk. Bang Posman biasanya ada. Osman ada. Ada itu. Cuma lagi baju saya kotor belum mandi saya karena itu Udah kehujanan Pak Posman. Kabar dari Bro Andri nggak bisa join minggu depan aja kan. Di rumah gimana aman Pak Pasman itu yang lagi benerin atap di mana hujan itu? Oke, gimana nih Bang Daud? Apa Bang Daud ada kesaksian? Boleh. Silakan. Jadi kalau nggak ada yang mau kesaksian, saya kesaksian. Satu tujuan kesaksian itu seperti yang pernah saya tulis adalah untuk kemuliaan Tuhan gitu ya ceritanya. Jadi kalau nggak salah 4 hari yang lalu, ini ceritanya ya, cerita 4 hari yang lalu, saya dibangunkan istri saya, air mati katanya. Waduh, itu pagi-pagi bukannya seger, malah pagi-pagi runyam aja lah intinya itu. Mati air, kan kita perlu air ini. Ternyata air itu sudah nggak ada, udah kosong, di torennya udah kosong, air nggak nangkang, di sanyonya itu nggak naik lagi ke atas. Ujungnya saya matiin sanyonya. Karena kita butuh air, ujung-ujungnya saya minta air ke tetangga lah. Jadi saya sedot melalui toren, saya tampungin ember-ember, saya penuhin, nah begitu. Jadi satu hari itu mandi hanya 1 kali, yaitu malam hari. Kalau pagi-pagi hanya cuci muka, sikat gigi, semuanya hemat, menghemat air. Sampai malam, ayo beres-beres semua, nyuci juga piring, semua hemat. Cuci piring, airnya sehemat-hemat dan sehemat-hematnya. Karena kan kita ngambil dari orang. 2 hari. Tetapi hari pertama waktu air itu nggak ada, kita memang spontan dan puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur. Kita selalu ingat kepada Tuhan. Kita doa malam-malam seperti habis ibadah malam, pas ibadah malam, habis makan malam kita ibadah, kita berdoa. Doanya hanya minta hujan turun aja gitu. Minta hujan turun itu 3 hari atau 4 hari yang lalu lah. Hujan turunlah Tuhan lah supaya air ada. Nah begitulah ceritanya. Amin, amin. Udah, kalau gaya saya berdoa kalau sudah saya aminkan, saya nggak mau minta-minta lagi intinya lah. Karena menurut pandangan saya, Tuhan tuh nggak budek intinya gitulah. Ini pandangan saya gitu. Tuhan tahu. Nah.
Besoknya kan hari kedua saya ngambil air lah. Ceritanya ini saya sama tetangga saya coba lagi sanyo itu coba dihidupin. Airnya ngocor saudara-saudara. Nggak tahu tuh keajaiban itu contohnya. Wah, ternyata airnya naik sampai ke toren. Ya udah sekalian saya kuras lah toren itu isi penuh itu kan airnya. Tapi istri saya bilang begini, menurut saya ini keajaiban. Hemat-hemat loh air. Sekalipun airnya sudah ngocor, airnya ada dari atas, dari dalam tanah, sampai ke toren penuh gitu, hati-hati. Karena tempat lain sudah nggak, airnya udah nggak ngangkat lagi, udah berhenti. Kita ngirit, puji Tuhan, tapi airnya ada terus, mandi jadi bisa 2 kali sehari, cuci muka jadi puas, cuci kain jadi puas, oke, semuanya oke. Dan puji Tuhan, hari Minggu kemarin, hujan turun gede gitulah. Karena hujan turun gede, sekalipun air sudah ada di toren, airnya udah naik ke atas, itu menurut saya keajaiban. Kita nggak ngirit lagi masalah air, karena hujannya udah kemarin tuh golong gede lah, golong gede. Dan saya bersyukur Tuhan, tapi saya bukan jangan kegeeran juga, ini bukan karena doa saya ya, bukan. Saya percaya banyak orang berdoa untuk hujan turun. Nah intinya begitu ya, supaya jangan kegeeran juga saya karena doa, wah sakti pisanin doanya Bang Don, nggak gitu juga lah ya. Saya percaya banyak orang berdoa pas pada saat hari Minggu itu hujan turun begitu gedenya. Dan begitu gedenya luar biasa. Dan sejak hari Minggu itu kami tidak perlu menghemat air lagi, tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan air, karena saya mengerti bahwa saya sadar waktu kekurangan air itu, waktu selama 2 hari nggak ada air, terus air itu ada lagi, itu kan keajaiban. Disitulah saya berpikir jernih, berpikirnya begini. Satu kali Tuhan pernah berkata, dia berkata begini, dalam bahasa Inggrisnya, the living water, artinya air kehidupan. Jadi Tuhan itu adalah air kehidupan. Kalau orang butuh air, pasti kita hidup ini nggak mungkin nggak butuh air. Semua orang pasti butuh air. Tanpa air pasti mati. Kita bisa nahan lapar, tapi bisa nahan minum, itu berapa hari kuatnya. Tapi nahan lapar bisa berapa hari, tapi kalau nahan minum, wah itu luar biasa itu. Tenggorokan bisa kering, lengket itu. Nah saya di sini menyadari bahwa air itu sangat diperlukan. Tetapi Yesus sendiri berkata, akulah air kehidupan itu. Oleh karena itu, saya bersuka cita. Dan saya harap juga teman-teman bersuka cita untuk menghampiri Tuhan Sang Air Kehidupan itu supaya dahaga kita dipuaskan. Saya juga mengajak teman-teman, ayo rajin beribadah kepada Tuhan. Karena dia air kehidupan itu. Supaya dipuaskan dahaga kehidupan kita. Supaya kita disegarkan kehidupan kita. Kita tidak mengalami kekeringan secara rohani juga. Oleh karena itu, dari pengalaman ini, mati air 2 hari, terjadi keajaiban, tiba-tiba ada air bisa ngocor lagi. Itu luar biasa. Disitulah Tuhan sentakkan kehidupan saya, bahwa Tuhan itu sumber air kehidupan. Setiap orang yang membutuhkan air kehidupan akan dipuaskan. Tetapi setiap orang yang tidak menganggap penting air kehidupan itu, perhatikan hidupnya pasti kering. Saya rasa itu saja kesaksian saya teman-teman. Saya rasa semoga bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mantap, Bang Daud. Mantap. Kita di FGB dapat air seminggu 2 kali ya. Hari Minggu sama fellowship, betul nggak? Jadi teman-teman, aduh kok kelempar lagi. Bentar ya, saya jawab dulu. Kayaknya internetnya di Pauho agak kacau, jadi dia terlempar keluar terus. Ya gitu teman-temannya, seperti yang Bang Daud bilang. Kita di fellowship ini juga saling mengambil air kehidupan dari teman-teman yang sharing. Entah dalam bentuk kesaksian, entah dalam bentuk sharing firman Tuhan. Memang kalau dalam saksian sama sharing-sharing yang kita temui di FGB, semuanya kan tergantung kita yang
menimba ilmu dari saudara-saudara kita. Ingat kayak Thomas Aquinas bilang ya, ex opere operato. Jadi berkat yang dibagikan itu ampuh atau tidaknya tergantung kita yang menerima berkatnya. Bukan dari orang yang memberi berkatnya. Orang yang memberi berkatnya mungkin tidak punya kuasa, tapi berkat itu kita terima dengan ucapan syukur, pasti akan menjadi berkat buat kita. Setuju ya teman-teman ya? Nah, ini ada Bro Michael, selamat bergabung Bro Michael. Thank you. Ya, halo semuanya. Halo. Terima kasih udah diundang. Ngomong-ngomong, ada kesaksian Bro Michael? Oh, belum ada. Mantap, Mike. Masih pergumulan. Datang-datang langsung ditembak. Nggak apa-apa, bagi pergumulannya ke kita. Nah, itu yang komen ada punya kesaksian nggak nih yang komen nih? Yang di saya hurufnya S nih. Belum nih, belum. 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 Oke, nanti besok dikirim kue balok. Siap nampung berkat. Amin. Bener lah, kue sekarang dikirim kapan-kapan. Oke, kesaksian kedua udah, kita coba simak pujian yang satu ini. Silakan Bro Jun. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur
Baik, kita sekarang akan masuk ke seksi firman Tuhan. Saya minta Bro Akwet berdoa sebelum firman-nya, Pak ya. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan kesempatan malam hari ini. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Brother Yusak. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Brother Yusak, Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga akan duduk diam, mendengar apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua melalui hamba-Mu, Brother Yusak Tuhan. Pakai menjadi alat-Mu Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, ucap syukur, dan siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Bro Yusak. Oke, shalom teman-teman. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebentar. Ya. Jadi mungkin bisa tolong dulu operator menayangkan video yang saya lampirkan kemarin. Tolong teman-teman dengarkan dengan sungguh-sungguh pesan Tuhan ini ya, supaya kita tidak kehilangan berkat dari video tersebut. Silakan. Sebentar ya. No one has ever been able to bear the preaching of the gospel. They will either turn against it with the fierceness of an animal or they will be converted. Throw yourself upon Christ. Trust in Him. Trust in Him. We are not called to build empires. We are not called to be accepted. We are called to glorify God. Eternity. The day you stand in those granite halls before the Lord of glory and kings. The greatest men on earth are divided and split and cold. Some cast into eternal hell and some invited into eternal glory. Live for eternity. These Olympians, how majestic they are, but only for a moment. They start training when they're 4 and 5 years old. They never do anything but train until they're 22. They run a 9-second race for a medal they hang up, and that's it. Cannot give equal for eternal things. There is one there who is infinite in glory, and you will spend an eternity of eternities tracking him down, and you will never get your arms even around the foothill of his mountain. I can't live like this anymore. I can't live just reading books. I can't live just reading about revivals and about people who knew somebody who knew somebody who knew somebody who knew you. So many different things you want to know and do, and all the books. Get out a book on God, this one. For it is for this we labor and strive, because we fixed our hope on the living God. This is not some martyr thing in which we uselessly give our lives to nothing only to be pulverized without hope. No! We serve God, and God will honor us.
We have fixed our hope on that, and that gives us strength. Strength. Oh, this life is a vapor. I'm 47, but yesterday I was 21. Where did it all go? It is a vapor. While you have strength, preach. I praise God that in His providence as a young man, I spent myself in the Andes Mountains and in the jungles of Peru, doing what I no longer have the strength to do. While you are a young man, while there is strength in you, labor with all your might. Take those stupid video games of yours and crush them under your feet. Throw the TV out the window. You were made for greater things than these. If you're a child of the King, nothing on this earth can satisfy you. Nothing. I want the power of God on my life. Then something's got to go. I want to know Him. Then some separation has to occur. Anything it takes. You have to literally be before the Lord. Lord, anything it takes. Anything it takes. Oke, ada yang pernah menyaksikan video tersebut? Ada saya. Oh, Eko. Ada yang lain? Belum, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama ya. Belum tahu siapa yang khotbah itu. Boleh saya mau nanya dulu ya? Tolong dijawab. Apa yang didapat teman-teman dari khotbah 3 menit tadi? Pesan apa yang didapat? Silahkan. Siapa yang 1-2 orang bisa? Suaranya kapuk. Ada 1-2 orang? Apa yang teman-teman dapatkan? Atau kalau belum dapat, kita ulang sekali lagi. Karena saya waktu dengar video ini pertama kali kaget sekali. Kok ada? Preacher pengkhotbah yang demikian mantap, begitu berapi-api. Iya. Saya Michael, tanggapi mau ya. komentar? Yo. Kayaknya dia mengajak suatu pertobatan ya. Oke. Yang lain? Mungkin Pak Eko yang sudah dengar sebelumnya? Ya, ngajak jiwa-jiwa supaya ditobatin bahwa kenal Tuhan ya. Iya, betul. Oke. Jadi, saya nggak tahu nanti ini pada saat tayangan dari operator, apakah saya masih bisa buka file di laptop saya? Kalau nggak bisa, saya harus fotoin dulu ya bahan-bahan khotbah saya. Tapi mari kita, ini tadi yang berkhotbah adalah Paul Washer. Paul Washer. Dia adalah pendiri Heart Cry Missionary Society. Jadi dia seorang misionari ya. Tadi dikatakan pernah di Peru, Pegunungan Andi dan sebagainya. Jadi di Amerika. Saya ingin ajak teman-teman untuk membaca ayat 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11 mungkin bisa ditayangkan? Oke, sebentar. Ya. Bentar ya. Saya harus baca di Alkitab saya karena ini layarnya dikecilin. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Teman-teman pasti setuju bahwa ini adalah akhir daripada akhir zaman. Amin. Karena firman Tuhan di 2 Petrus 3 itu bicara perikopnya tentang hari Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi katakan kita harus hidup kudus, hidup suci. Tadi di ayat kita katakan, harus hidup saleh. Sorry ya, kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak membuat nyaman buat teman-teman. Saya tidak ada maksud untuk membuat teman-teman tidak nyaman. Tapi saya digerakkan
Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Untuk kita sama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Paul Wasser, supaya kita bisa masuk kepada panggilan Tuhan yang kekal itu. Ya, ada salah satu itu banyak sekali pesannya yang di dalam video 3 menit itu, tapi ada beberapa pesan yang saya bold. Ada teman-teman yang masih main game? Sudah enggak tuh. Puji Tuhan kalau sudah tidak. Kalau engkau sedang di dalam kekekalan, tidak lagi mikirin game-game yang... Saya orang yang kegilaan game. Saya udah pernah cerita. Saya pernah kegilaan untuk main catur online. Ya. Dulu saya pernah, waktu masih SMP, saya pernah kegilaan main, kalau zaman dulu itu, bukan itu ya namanya tuh Game Watch. Ya. Saya sampai nyuri uang mama saya untuk beli Game Watch, saking gilanya. Guru ngajar di depan, saya di bawah meja main game. Dan tidak mau diganggu. Saking gilanya. Puji Tuhan saya lepas dari semuanya itu. Ya, tadi disampaikan ya oleh Paul Wasser. Hancurkan video game. Itu buang waktu. Hidup bukan game. Hidup bukan permainan. Hidup adalah perjuangan, teman-teman. Ya, kalau engkau menganggap hidup ini suatu permainan, ya Tuhan akan main-main dengan kau. Ya. Ya. Jadi kita tidak, apalagi ini di ujung daripada akhir zaman, kita harus lebih memberikan porsi lebih banyak dan sebagainya. Do the best dalam apapun yang kita kerjakan dan lihat bagaimana Tuhan akan menjagai kita, memberkati kita bahkan dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun. Ya. Ini ada perang Israel dengan Hamas. Bisa ini jadi perang yang besar. Kita udah direpotkan dengan perang Rusia dan Ukraina. Pertumbuhan ekonomi di dunia sebagian besar menurun. Puji Tuhan Indonesia aja yang terus bertumbuh ya. Dan beberapa negara lain. Tapi sebagian besar mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Tetapi ini ditambah dengan perang ini bisa lebih parah lagi. Apalagi kalau perang ini sampai meluas. Ya. Israel sudah mengancam kalau Hizbullah ikutan perang, dia akan menyerang. Israel akan menyerang Iran. Dan sebagainya. Ya. Ya, kita harus siap menghadapi situasi yang terburuk sekalipun dan seburuk apapun situasi yang kita hadapi. Jangan pernah kita kalah menghadapi situasi seburuk itu sampai iman kita akhirnya ditanggalkan. Amin. Kita harus pertahankan iman kita sampai titik darah yang penghabisan. Itu yang harus kita, jangan sampai ada yang gugur imannya karena kesalahan, karena masalah, karena kesulitan dan sebagainya. Ada yang pernah atau masih main perempuan? Ya, saya tanyakan ini. Saya percaya di sini nggak ada ya, nggak ada yang aku. Karena saya ngomongnya yang pernah atau yang masih main perempuan. Karena hidup saya saja nggak bersih-bersih amat ya. Ada pernah orang bilang ke saya, kamu tuh orang alim. Tahu dari mana sih? Wajah kamu wajah alim. Saya bilang dalam hati, lu aja yang nggak tahu kebobrokan gue. Seperti itu ya. Jadi melihat wajah, bisa wajah yang tanpa dosa, tetapi kelakuannya aduh bilah ya. Jadi sebelum ditangkap Tuhan Yesus, bobrok hidup saya. Bahkan saat saya sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus pun, saya masih bandel main perempuan. Hampir-hampir saya putus asa. Ya, tapi putus asa karena sepertinya kok saya nggak bisa lepas dari dosa seksual ini. Ya, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, saya akhirnya bisa dilepaskan ya dari ikatan dosa itu. Saya tuh dari kelas 6 SD sudah melakukan masturbasi.
Kenapa? Kelas 6 SD sekecil itu melakukan masturbasi karena dari kecil ayah saya itu suka sekali menempelin foto-foto perempuan yang kurang pakaiannya gitu. Ditempelin di dinding rumah. Kita anak-anak yang kecil terpengaruh, menurut saya itu salah satu pengaruh. Jadi hati-hati ya Bapak-bapak. Jangan meracuni anak-anakmu dengan gambar-gambar seperti itu, karena itu mendorong anak-anakmu hidup di dalam dosa. Jadi 6 SD saya masturbasi, baru lepas tuh pada saat mahasiswa bertobat di PMK. Saya pernah waktu dulu pelayanan mahasiswa. Kalau pelayanan mahasiswa kan kita memuridkan orang-orang yang junior kita ya, yang 2-3 tingkat di bawah kita. Saya pernah memuridkan seorang yang dari Ambon, tinggi besar badannya, lebih besar dari Posman. Cuma Posman yang lebih gemuk, tapi dia tinggi besar, tapi lebih tinggi dari Posman, jadi besar sekali. Terus satu saat dia jatuh di dalam dosa, melakukan hubungan seksual dengan ibu kosnya. Pada waktu saya dengar seperti itu, tahu apa yang ada dalam benak saya? Saya sebagai pembimbing rohani dia, yang ada dalam benak saya juga pengen. Bayangkan, saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang memuridkan, tapi pikiran kotor itu masih menguasai saya. Lihat, luar biasa ya. Jadi, ya puji Tuhan ya. Pada akhirnya Tuhan bantu saya untuk lepas dari semuanya itu ya. Pada saat engkau sudah bisa mengalahkan keinginan daging main game. Pada saat engkau sudah bisa mengalahkan keinginan daging untuk dosa seksual, jangan puas. Jangan puas hanya sampai di sana. Penuhi panggilan Tuhan. Do great thing. Lakukan perkara yang besar. Engkau diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saudara, kalau saya katakan begini. Kita manusia adalah makhluk halus. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita itu manusia itu makhluk halus. Kayak roh yang gentayangan. Setuju nggak? Nggak ada yang jawab. Binatang punya tubuh, tetapi tidak punya roh. Betul? Malaikat punya roh, tetapi tidak punya tubuh. Tetapi hanya manusia yang lengkap. Punya roh, jiwa, tubuh. Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan. Jadi kita tuh makhluk roh. Karena kita punya roh. Bukan hanya tubuh saja, bukan hanya jiwa saja. Tapi kita lengkap, roh, jiwa, dan tubuh. Karena kita ciptaan yang paling mulia. Kita itu lebih tinggi dari malaikat. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat akan dihakimi oleh kita. Karena kita lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kalau kita adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, berhenti melakukan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak berarti. Lakukan perkara yang dahsyat. Perkara yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan tentunya, bukan untuk kesombongan kita. Amin. Itu baru pembukaan ya, teman-teman. Ini kita baru masuk pada intinya. Tentang mengalahkan nabi-nabi palsu. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang sudah saya lama renungkan. Kebenaran firman Tuhan berpuluh-puluh tahun renungan, saya nggak nangkep apa. Kenapa ini bisa terjadi? Itu Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Bisa bantu dong satu orang bacakan?
Saya bacain, Mbak Yusak. Ya. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ingatlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang saya tidak mengerti tentang ayat ini, apa salahnya kita bernubuat? Apa salahnya kita melakukan mujizat? Apa salahnya ngusir setan? Kok disebutnya pembuat kejahatan? Jadi saya berpuluh tahun merenungkan firman Tuhan, gak ketemu jawabannya. Kenapa ya? Kok bisa orang yang melakukan mujizat, orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, dikatakan pembuat kejahatan? Itu yang jadi pertanyaan berpuluh-puluh tahun yang tidak bisa saya jawab. Sampai satu saat. Ini Tuhan, ini ya. Saya udah berapa kali sampaikan. Kalau kita rajin merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan bukakan kebenarannya pada waktunya. Itu saya ingat di tahun 2017. Pada saat saya mau doa semalaman, Tuhan bukakan kebenarannya. Begini kebenarannya. Sebelum saya sampaikan kebenaran, di situ dikatakan banyak, ya. Itu kan banyak ya. Pada hari terakhir banyak orang. Jadi bukan sedikit. Banyak orang yang seperti itu. Jadi artinya banyak yang tersesat. Mereka pikir melakukan yang benar, tapi ternyata dipandang Tuhan salah. Ya, hati-hati. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan? Bahkan dikatakan kalau kita lihat di, mungkin nggak bisa ditayangkan ya karena saya nggak berikan. Tapi kalau teman-teman lihat di ayat yang ke-15, Matius 7 ayat 15, kelakuan mereka itu disamakan seperti serigala yang buas. Bayangkan. Disamakan dengan serigala yang buas. Dan saya memprihatinkan banyak yang seperti itu. Oke, saya akan bukakan. Ada dua jawaban. Kenapa orang-orang yang melakukan mujizat, orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengusir setan disebut oleh Tuhan pembuat kejahatan? Jawabannya ada di perikop yang sama, Matius 7, ayat 16 dan ayat 20. Bisa satu orang lagi bacakan? Matius 7, ayat 16 dan 20. Matius 7 ayat 16 dan 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya berpandangan pada saat satu ayat disebutkan lebih dari sekali, itu artinya ada yang penting, yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan sedang bold, yang Tuhan sedang tekankan. Dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Itulah jawabannya. Tuhan itu mencari buah Roh Kudus, bukan karunia roh. Mengusir setan, melakukan mujizat. Mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat, itu adalah karunia roh. Pada saat kita lebih mengejar karunia roh daripada buah roh, itulah kesalahannya. Maka disitulah Tuhan katakan, engkau pembuat kejahatan. Karena mereka lebih mengutamakan karunia roh daripada buah roh. Tetapi teman-teman jangan salah berpikir bahwa, oh kalau gitu karunia roh tidak penting. Salah lagi. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang saya maksudkan adalah kembangkan karunia roh. Karena itu juga penting. Tapi kembangkan karunia rohmu itu beriringan dengan buah roh. Tetapi yang paling utama adalah bahwa harus buah roh itu
lebih utama daripada karunia roh. Kalau karunia roh lebih utama daripada buah roh, itu yang jadi masalah dan engkau akan masuk kepada orang-orang yang dikatakan pembuat kejahatan itu. Kalau teman-teman lihat perikop yang kita baca di Matius 7 itu, hal pengajaran yang sesat. Jadi engkau akan disebut jadi nabi palsu, karena itu bicara tentang nabi palsu. Yang serigala yang buas itu nabi palsu. Kalau karunia roh lebih engkau kejar lebih dengan buah roh, engkau akan jadi nabi palsu. Karena buahmu tidak kelihatan. Engkau lebih mengutamakan karunia. Makanya firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih. Kasih itu adalah buah roh. Bukan kejarlah nubuat. Kejarlah karunia. Enggak. Kejarlah kasih. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation dikatakan, let love be your highest goal. Katanya. Biarlah kasih menjadi tujuan tertinggimu. Ya. Jadi buah roh itu yang harus lebih utama daripada yang lainnya. Jadi parameter kita untuk yang bisa kita pakai untuk memastikan apakah hamba Tuhan ini sesat atau tidak, apakah pengkhotbah ini sesat atau tidak, lihat dari buahnya. Kalau buah yang dihasilkannya nggak ada, tapi dia sepertinya punya karisma yang luar biasa, hati-hati. Bisa jadi dia adalah nabi palsu. Jangan lupa, teman-teman. Kasih itu tidak bisa dipalsukan. Buah roh bisa dipalsukan. Kasih nggak bisa dipalsukan. Karunia roh bisa dipalsukan. Hati-hati. Buah roh tidak bisa dipalsukan. Genuine. Makanya dikatakan di Matius 24 ayat 23 sampai 24. Bisa satu orang bacakan lagi. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan lagi. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lihat jelas ya. Nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu itu bisa berbuat mujizat. Karunia roh. Bisa membuat tanda-tanda yang dahsyat. Tapi tujuannya menyesatkan orang pilihan. Dan dikatakan kalau bisa menyesatkan orang pilihan. Bisa orang pilihan. Orang pilihan kan artinya orang Kristen pilihan. Orang Kristen yang level tinggi. Bisa tersesat juga oleh nabi-nabi palsu. Jadi hati-hati sekali. Jadi patokan kita jangan pada karunia roh. Teman-teman. Kalau pertobatanmu, imanmu berdasarkan mujizat, berdasarkan kesembuhan ilahi, hati-hati. Karena imanmu akan goyah pada saat mujizat, pada saat kesembuhan tidak terjadi pada engkau. Tapi kalau imanmu ditetapkan karena kasih kepada Tuhan, motivasinya karena kasih pada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tidak akan pernah menggoyahkan imanmu. Karena imanmu didasarkan pada satu batu karang yang teguh yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Ingat, setan tidak bisa berbuat kasih. Makanya saya bilang, kasih tidak bisa dipalsukan. Ada seorang pendeta terkenal di Surabaya melakukan pelecehan seks pada anak 6 tahun di Surabaya.
6 tahun, dari usia 10 sampai 15 tahun. Anak ini dititipkan oleh orang tuanya karena percaya pada hamba Tuhan ini. Malah menjadi korban pelecehan seks. Sudah dihukum hamba Tuhannya. 11 tahun. Mau melarikan diri lagi sebelum ditangkap tuh. Mau ke luar negeri. Paspornya yang udah dipalsukan, namanya udah diganti dan sebagainya. Puji Tuhan ditangkap sebelum dia berangkat ke luar negeri. Teman-teman, makanya hati-hati. Jangan kita terpukau dengan mujizat, dengan perkara-perkara yang ajaib. Jangan, hati-hati. Karena itu bisa membuat kita jadi tersesat. Jawaban yang kedua, ya tadi jawabannya satu jelas ya, dan 2 kali disebutkan oleh Tuhan Yesus. Dari buahnya. Jadi kita harus cari buah untuk menunjukkan bahwa dia sesat atau tidak. Jawaban yang kedua, itu tercatat di perikop yang sama, Matius 7 ayat 21. Bisa satu orang bacakan lagi. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jawabannya adalah melakukan kehendak Bapa. Itu kuncinya. Apakah dia sesat atau tidak? Melakukan kehendak Bapa atau tidak? Seberapa jauh hidup kita dipakai secara efektif untuk melakukan kehendak Bapa, itu ditentukan oleh seberapa kudus hidup kita. Tuhan hanya mau memakai orang yang mau hidup kudus. Kita dipanggil untuk menyucikan diri dari hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga menjadi bejana kemuliaan Allah yang hanya mau melakukan kehendak Bapa. Ada banyak orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi apakah kelak Tuhan memuji dan berkenan akan apa yang dia lakukan? Belum tentu, teman-teman. Akan terjadi kelak bahwa orang-orang yang giat melakukan pekerjaan pelayanan, ternyata Tuhan tegur. Karena sebenarnya tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa adalah 2 hal yang mirip, tetapi sesungguhnya berbeda. Bedanya apa? Saya nggak usah pakai jawab teori, langsung pakai praktek ya. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Apa bedanya melakukan pekerjaan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa? Contoh itu ditemukan di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Panjang ya. Ya bisa ditayangkan, nggak usah dibacakan. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Tapi itu kisah tentang Filipus. Bagaimana Filipus dipakai secara dahsyat oleh Tuhan, melakukan perkara-perkara yang dahsyat, mujizat dan sebagainya, kesembuhan ilahi dan sebagainya di Samaria. Ya, banyak orang bertobat lewat pelayanan dia di Samaria. Tetapi apakah Filipus melakukan kehendak Bapa? Di tengah-tengah dia sedang melayani. Ini kayak KKR loh ya. Karena banyak orang, mungkin ribuan, puluhan ribu orang Samaria bertobat lewat pelayanan dia ya. Jadi Filipus sedang asik-asiknya KKR. Tahu-tahu Tuhan suruh dia pergi ke tempat lain. Itu dikatakan di Kisah Rasul 8 ayat 26. Nah, tolong dibacakan. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
jalan itu jalan yang sunyi. Ya, Tuhan perintahkan melalui malaikatnya, Filipus, ini lagi rame-rame nih, lagi KKR, lagi banyak mujizat, lagi asik, lagi enjoy nih Filipus melayani Tuhan. Tahu-tahu Tuhan suruh, pergi engkau ke tempat yang menurun, tempat yang sunyi. Untuk apa dilakukan? Hanya untuk menemui satu orang sida-sida Ethiopia. Puji Tuhan. Filipus adalah seorang yang mau melakukan kehendak Bapa. Bukan mau enjoy, menikmati hura-hura dia, menikmati mungkin dia disanjung-sanjung mungkin karena dia melakukan perkara yang dahsyat di Samaria. Untungnya Filipus adalah orang yang mudah untuk dibelokkan oleh Tuhan. Filipus itu orang yang taat. Sehingga apapun yang Tuhan suruhkan, dia segera melakukan. Jadi ketika Tuhan memberi arahan yang baru, berbeda dengan pelayanan yang semula, Filipus mau taat. Ya. Jadi Filipus itu sedang populer, bahkan bisa jadikan orang penting di Samaria, seperti sedang ada di puncak pelayanannya Dia saat itu. mengambil keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka dengan Kristus. Ya. Nah, sebetulnya cukup alasan untuk Filipus mengatakan kepada Tuhan, untuk Tuhan mengerti bahwa dia ini sedang sibuk nih, sedang pelayanan. Tolong Tuhan suruh orang lain lah untuk ngurus sida-sida Ethiopia itu malah gitu ya. Jadi puji Tuhan Filipus taat pada kehendak Tuhan. Dan dia lakukan perintah Tuhan itu. Dan Tuhan suruhnya kemana? Ke tempat yang sunyi, tempat yang menurun. Kalau engkau ingin mengalami kemuliaan Tuhan, engkau harus menjalani tempat yang sunyi, tempat yang menurun, seperti yang dijalani oleh Filipus. Engkau dibiarkan sendirian, tanpa ada orang yang menolong. Tuhan kadang-kadang dibiarkan kita dalam situasi seperti itu, untuk mengajar kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Kita dibiarkan sendiri bergumul dengan masalah kita, tanpa ada yang bisa menolong. Karena pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai itu. Kita dibuat sendirian. Kita dibawa ke tempat yang sunyi. Tempat yang menurun. Engkau ingin mengalami kemuliaan, jalannya itu bukan jalannya yang naik. Jalannya nurun. Kalau belum kau mengalami kemuliaan, kau harus mengalami turun dulu. Sampai dibawa ke titik nol. Baru setelah engkau nyampe titik nol, Tuhan baru angkat engkau naik. Seperti Yusuf. Seperti Daniel. Jadi siap-siap dibentuk Tuhan. Di jalan yang sunyi dan jalan yang turun. Disitulah kehendak Tuhan terjadi atas hidup. Dan jangan lupa. Jangan berpikir bahwa Filipus hanya melayani satu orang sida-sida Ethiopia saja. Justru lewat penginjilan dia, lewat pelayanan dia kepada satu orang sida-sida Ethiopia ini, banyak orang Ethiopia dimenangkan bagi Kristus. Sehingga pada saat bangsa Israel didirikan tahun 1948, itu kan berbondong-bondong kan dari orang Israel dari berbagai penjuru dunia datang ke Israel. Salah satunya dari Ethiopia. Ini dikatakan itu adalah orang Israel kulit hitam. Karena itu adalah hasil daripada pelayanan Filipus. Ya. Jadi itulah kehendak Bapa. Jadi dua hal ini yang harus kita lakukan supaya kita terhindar menjadi nabi-nabi palsu. Contoh yang paling bagus lagi adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu contoh yang sempurna. Di mana dia mau melakukan kehendak Bapa. Seperti itu.
Di Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ya, marilah kita memiliki hati yang selalu bersih dan murni, menjaga diri dan menyucikan diri dari segala yang jahat di mata Tuhan sehingga menjadi bejana kemuliaan Allah yang melakukan kehendak Bapa senantiasa. Dan ingat teman-teman, kalau lihat dari contoh Tuhan Yesus, sering sekali pada saat Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, sudah melakukan kesembuhan, apa yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan sama orang yang sudah disembuhkan? Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, kamu jangan ngomong-ngomong ya ke orang lain. Kamu jangan sebar-sebarin ya, kamu disembuhkan sama aku. Cicing, diam-diam aja. Artinya apa? Tuhan Yesus bukan orang yang senang dengan popularitas. Tuhan Yesus benar-benar tidak mau jadi orang yang populer. Jadi orang terkenal. Nah, sementara kalau kita baru melakukan satu mujizatnya, kadang-kadang kita udah main sebarin kemana-mana. Oh ya. Tuhan Yesus tidak. Dia tidak mencari popularitas. Dan Yesus tidak mau jadi orang terkenal. Benny Hinn, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, pernah kena serangan jantung. Sehingga akhirnya dia dibawa ke gerbang kekekalan. Di situ dia antri. Itu sedang banyak orang. Ribuan antri untuk ditetapkan masuk surga atau masuk neraka. Dan Benny Hinn melihat ada seorang wanita sedang main piano. Benny Hinn kenal dengan wanita tersebut. Karena wanita tersebut sering dipakai oleh Benny Hinn di dalam KKR. Tapi Benny Hinn melihat bahwa pada saat seseorang ditetapkan masuk neraka, maka wanita itu akan memijitut piano itu menjadi lagu yang menyeramkan. Tetapi pada saat orang masuk surga, dia menyanyikan lagu yang enjoy, yang menyenangkan, yang happy dan sebagainya, seperti itu. Benny Hinn juga, aduh, saya masuk atau enggak dia, seperti itu ya. Sampai tiba bagian daripada Benny Hinn. Tapi puji Tuhannya, saat itu Benny Hinn tidak langsung dihakimi. Karena Tuhan Yesus katakan, engkau belum selesai, engkau harus kembali. Tapi diperingatkan oleh Benny Hinn, engkau harus kembali kepada pelayanan yang sesungguhnya. Karena Benny Hinn mengakui, pada saat dia mengalami serangan jantung itu, dia sudah tanpa penyertaan Tuhan. Ya, dia hubungannya dengan Tuhan sedang tidak baik. Sudah tidak mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan untuk Benny Hinn bertobat. Karena kalau tidak, kalau dihakimi saat itu bisa jadi masuk neraka, bayangkan. Saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan satu artikel, lama ini artikel, tapi saya setiap kali baca artikel ini saya diingatkan Tuhan terus. Tahun 2006 saya dapatkan artikel ini. Judulnya ini adalah Jebakan Pelayanan. Ini penulisnya itu namanya Sunanto. Saya bacakannya. Beberapa hari yang lalu, Sunanto itu siapa saya nggak ngerti ya, saya nggak kenal. Beberapa hari yang lalu secara kebetulan saya membaca sebuah majalah Kristen yang biasanya sangat jarang saya baca. Halaman demi halaman saya buka dan ternyata ada sebuah artikel yang membahas tentang Frankie C. Hombing. Seorang penyanyi rohani yang saya sukai lagu-lagunya. Hati saya tersentak saat membaca isi artikel tersebut. Sebab di sana Frankie menceritakan secara terang-terangan bahwa kehidupan kerohaniannya belakangan ini sempat mengalami kejatuhan atau kemerosotan. Selama sekitar 8 bulan, ia sering pergi ke klub, night club pada malam hari untuk mendengarkan lagu dan baru pulang sampai pagi.
Frankie mengakui waktu itu ia tidak lagi mengalami keintiman dengan Tuhan sehingga hatinya begitu kering. Tetapi ironisnya, walaupun begitu ia tetap melayani dan membuat lagu rohani sehingga tidak ada seorang pun kecuali istrinya yang mengetahui bahwa sebenarnya kerohaniannya sedang mengalami kemunduran. Wow, sungguh saya sulit untuk mempercayainya bila tidak membaca sendiri kesaksian tersebut. Puji Tuhan, sekarang ini oleh anugerahnya, Frankie boleh mengalami pertobatan dan kembali memiliki kasih yang mula-mula. Saya bersyukur dan salut dengan keterbukaannya, sebab dengan begitu bisa menjadi pelajaran bagi pelayan Tuhan yang lain. Saya percaya sebenarnya bukan hanya seorang Frankie Sihombing yang mengalami hal ini. Saya percaya tidak sedikit pelayan Tuhan yang saat ini terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi hidup kerohaniannya kering kerontang. Mungkin salah satu orang tersebut adalah Anda yang sedang membaca tulisan saya. Bisa jadi saya, ya maksudnya. Bisa kita yang mendengarkan, ya. Pada hari yang sama juga saya merasa tergerak untuk membaca sebuah buku yang berjudul Matters of the Heart, karangan Dr. Juanita Binum. Sebenarnya saya sudah lama mengetahui keberadaan buku tersebut, tetapi tidak pernah tertarik untuk membacanya. Saya percaya hari itu Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk membaca buku tersebut, sebab ia ingin berbicara kepada saya melalui buku itu. Dalam pembukaan buku tersebut, Dr. Binum menyaksikan bagaimana proses terciptanya buku tersebut, yaitu ketika ia ditegur oleh Tuhan karena lebih mengutamakan pelayanan daripada hubungan dengan Tuhan. Prioritas hidupnya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan manusia dan diri sendiri melalui pelayanan yang ia lakukan melalui mimbar, konferensi, dan televisi. Dr. Binum berkata, hal yang menakutkan saya, hal yang menakutkan saya adalah bahwa saya sudah lama tidak mengetahui keadaan saya karena pekerjaan saya sangat hebat. Saya bertanya-tanya, bagaimana saya dapat menolong orang-orang lain untuk menemukan jalan menuju Kristus, sementara saya sendiri tersesat di gereja. Saya percaya, bukan sebuah kebetulan, bila pada hari yang sama, saya membaca kesaksian Frankie Sihombing dan Juanita Binum. Ada sebuah pelajaran yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya, yaitu begitu banyak pelayan Tuhan yang aktif melayani, namun sebenarnya mereka sedang tersesat, melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Tuhan mengingatkan saya bahwa selama 7 tahun pertama saya mengikuti dan melayani Tuhan juga melakukan kesalahan yang sama, yaitu lebih mengutamakan pelayanan daripada melakukan kehendak Allah. Dalam salah satu bukunya, Dr. J.I. Packer berkata, seseorang bisa diselamatkan dan mengalami kelahiran baru dengan bukti pertobatan yang nyata, yaitu dilepaskan dari kebiasaan buruk seperti kecanduan alkohol, obat-obatan, tetapi ia tetap bisa tidak mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak yang berpendapat bahwa orang yang dimaksud Yesus di sini bukanlah orang percaya dan yang sudah lahir baru, melainkan orang yang belum percaya. Tapi bisakah orang yang belum percaya dapat mengusir setan demi nama Yesus? Sebab di kisah-kisah para rasul ada anak-anak skewa yang mencoba mengusir setan demi nama Yesus, justru malah mereka diserang oleh roh jahat yang ingin mereka usir. Menurut saya, Yesus menunjukkan ayat ini kepada para pelayan Tuhan yang sangat giat melayani, tetapi tidak mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Prioritas hidup mereka bukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Allah, tetapi melayani untuk memuaskan keakuan diri sendiri. Saya menyadari bahwa tulisan ini keras, dan mungkin banyak di antara Anda tidak sependapat dengan apa yang saya utarakan. Namun saya harus mengatakan apa yang saya percaya Tuhan telah taruh di dalam hati saya untuk disampaikan bagi umatnya. Tulisan ini bukan untuk menghakimi atau menakuti siapapun, tetapi saya hanya ingin mengingatkan Anda semua, terutama yang aktif pelayanan, untuk melakukan koreksi diri. Apakah pelayanan yang sedang Anda kerjakan benar-benar merupakan kehendak Allah?
Apakah prioritas yang utama dalam hidupmu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya? Mungkin ada di antara Anda yang sangat aktif melayani, tetapi hidup kerohanianmu kering kerontang. Walaupun orang-orang di sekeliling Anda tidak mengetahuinya. Saya percaya, bukan sebuah kebetulan bila Anda membaca tulisan ini sebab Tuhan ingin memulihkan Anda. Mintalah kepada Tuhan untuk menyucikan diri Anda kembali dan izinkan Dia memperbaharui hatimu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bicara lebih daripada apa yang sudah bisa Anak sampaikan. Sehingga umat-Mu yang mendengarkan mendapatkan intisari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dan tidak hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kami jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang diberkati dengan buah-buah roh manis yang ranum yang kami hasilkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Bro Hinkam. Terima kasih Bro Yusak atas sharing yang begitu dahsyat dan begitu panjang. Kita masuk sekarang untuk memperluas wawasan kita ya dari mungkin dari pengalaman yang lain juga mengenai hal-hal yang serupa atau juga menambah wawasan dari pengetahuan yang lain juga untuk menambah kasanah penafsiran firman Tuhan. Silakan mungkin dari teman-teman. Bro Michael ada tambahan? Masih di mute kok. Nah, gimana kok Michael? Firman Ya, paling saya bersyukur kepada Tuhan ya. Akhirnya firman Tuhan memberikan saya kebenaran tentang saksi Yehova itu. Sekarang dia udah nggak datang lagi ke rumah saya. Rumahnya dia udah capek hati kali ya. Jadi dia bilang katanya saya nggak serius katanya. Jadi saya banyak bertanya sama dia nggak bisa jawab. Ya udah, kayak diputuskan nggak mau datang lagi ke rumah saya. Jadi saya nggak usir dia memutuskan udah nggak datang lagi. Kalau orang sini mungkin bilangnya nenggar tembok, Bro Michael. Iya betul. Kalau diusir kan kita kan nggak sopan kan. Udah jangan datang lagi ya. Udah aja. Dia mutusin udah saya nggak bisa datang lagi deh. Karena apa? Kalau Michael orangnya nggak serius dia bilang. Padahal mungkin saya banyak pertanyaan dia nggak bisa jawab. Jadi dia bingung gitu. Mantap Bro Michael. Silakan yang lain, Bro Eko. Woi. Halo. Jelas suara saya? Silakan, jelas. Oke. Saya dapatin satu hal bahwa bukan berarti anak Tuhan tidak boleh membuat mujizat ya. Anak akan berhadapan di dunia ini, orang Kristen harus lebih hebat dibandingkan dukun. Ya, kalau kekuatan kita tidak ada apa-apanya, bagaimana mereka mengenal Tuhan. Tapi yang terlebih penting di saat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan buah roh itu dalam kehidupan kita, ya. Karena kayak mujizat, perkara-perkara besar juga kita membutuhkan, karena dunia ini juga butuh bukti, ya. Kalau anak Tuhan cuma debat kusir hanya yang bilang mujizat salah, segala macam salah, ya kita pasti kalah, ya. Saya melihat waktu di kerajaan Mesir, waktu Firaun membuat ular tandingan, ya, Musa juga membuat ular lagi dengan yang sama, dan akhirnya ular yang ada di kerajaan Mesir itu dimakan oleh ular yang Musa keluarkan gitu. Jadi memang kita perlu kuasa. Jadi nggak usah takut saudara-saudaraku, selama saudara dan saya punya fokusnya kepada Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita, kemanapun kuasa itu akan menyertai, karena tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya pada Tuhan.
Ya, jadi terima kasih Ko Yusak buat firman-Nya, buat kita semuanya untuk tidak takut mengambil langkah. Jadi jangan pasif, lakukan perkara yang besar yang membawa dampak bagi banyak orang ya. Sehingga kita semuanya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja ya. Dan dari firman yang tadi disampaikan, ternyata ya orang dunia itu yang jadi masalah yang tidak kenal Tuhan itu adalah buah itulah yang akan menjadi motivasi akhir. Motivasi mereka untuk siapa gitu. Ya, untuk diri sendiri, kadang pendeta juga sama sekarang ya. Kelihatannya rohani tapi begitu dicek motivasinya kerasa banget bahwa semuanya untuk kemuliaan Dia. Dan kita anak Tuhan perlu berhati bersih di hadapan Tuhan supaya ada perkenanan Tuhan. Itu aja mungkin Koin Kiam. Terima kasih. Terima kasih Brother Ko. Bang Daud kayaknya lagi mau ngomong nih Bang Daud. Silakan Bang Daud kalau ada sedikit tambahan atau gimana. Udah jelas, udah jelas. Yang lain aja lah. Ada Ko Apuk, ada Ko Herman, yang seniornya. Ko Herman kayaknya ya, kita udah rindu suara ini. Tapi kemana nih putus? Wah, kabur. Halo Ko Herman. Halo Ko Herman. Ya, Koin Kiam. Putus ya? Ya, barusan teh ada gangguan sedikit, jadi saya keluar dulu. Barusan masuk lagi. Pas keluar ini para member minta komentarnya Ko Herman katanya nih. Oh, iya. Silakan Ko Herman yang disampaikan. Ya, oke. Terima kasih, Koin Kiam. Ya, malam ini saya juga dengar dari sharing firman Ko Yusak, diingatkan ya bahwa kita itu harus waspada gitu, karena memang nabi-nabi palsu itu ada gitu. Tapi bukan berarti orang yang melayani Tuhan itu kita curigai semua gitu, bukan. Maksud Ko Yusak saya rasa bukan begitu. Cuman ya nabi palsu itu memang ada ya, seperti kesaksian saya beberapa waktu lalu ya. Itu ada seseorang yang kelihatannya begitu luar biasa gitu ya. Ternyata melakukan penipuan. Jadi itu juga memang nyata gitu. Memang ada orang-orang seperti itu ya. Kelihatannya rohani, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, saya teringat, saya pernah dengar khotbah dari Pak Adrian, teman-teman. Pak Adrian ini dulunya National President Full Gospel gitu. Jadi dia itu memberitahu bahwa ada beberapa hal penting dalam kehidupan manusia gitu. Yang pertama itu hubungan intim dengan Tuhan. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Jadi bukan pelayanan yang pertama. Nah, kenapa orang banyak yang aktif pelayanan tetapi jadi batu sandungan? Karena dia itu tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan sebetulnya. Dia pelayanan itu, nah itu seperti yang Ko Yusak tadi bilang, ya. Dia itu ingin, mungkin motivasinya lain ya, ingin dianggap merasa hebat, atau ingin, pokoknya keakuannya sangat-sangat tinggi ya. Sebenarnya dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, jadi yang saya dapat waktu itu dari khotbah Pak Adrian itu, yang pertama itu hubungan intim kita dengan Tuhan, teman-teman. Itu yang pertama. Bukan pelayanan yang pertama, bukan. Ya, hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang kedua, keluarga. Ya, kalau keluarga kita baik, ya, keluarga kita baik, menjadi teladan, kita bisa melayani ya. Nah, yang ketiga, waktu itu disampaikan pekerjaan. Ya.
Yang keempat baru pelayanan, teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman yang saya ingat terus ya. Hal-hal penting dalam kehidupan manusia itu ya. Yang pertama hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Kalau kita hubungan intim kita baik dengan Tuhan, pada saat kita melayani, kita juga motivasinya lain, teman-teman. Karena kita itu dekat dengan Tuhan. Ya kita melayani itu untuk Tuhan gitu. Bukan untuk keakuan kita. Nah, tetapi orang yang menempatkan pelayanan di urutan pertama, tetapi dia tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, yaitu yang menjadi batu sandungan itu teman-teman ya. Ya, pengen dilihat orang hebat, rohani, ya, pengen dilihat orang rohani, pengen dinilai orang, wah luar biasa gitu. Tetapi sebetulnya hidupnya itu jauh dari Tuhan. Ya, makanya tadi ada ayat yang menyatakan intinya saya udah mengusir setan dalam namamu. Tapi Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Nah itu teman-teman. Ya. Orang yang melayani tetapi hidupnya itu tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Jadi ya malam ini ya terima kasih Ko Yusak sudah mengingatkan juga. Kita juga, saya juga teman-teman semua diingatkan ya kita dalam melayani Tuhan itu, dalam mengikuti Tuhan itu, kita itu harus menjadi terang dan garam. Ya kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan gitu. Ya, jangan sampai menjadi batu sandungan. Kurang lebih itu aja Koin Kiam yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih Ko Herman. Sama-sama Koin Kiam. Jadi kita mesti punya hubungan dulu, baru membuahkan pelayanan yang tulus ya Ko Herman. Semoga dengan kita sering berfellowship ini, kita lebih bisa mencari apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Sehingga membuahkan sebuah pelayanan yang pas, yang tidak dibuat-buat, yang hanya untuk kemegahan diri kita. Ada lagi? Pak Aklet lagi mikir naon? Saya boleh cerita lah Koin Kiam sedikit, pengen juga. Iya jadi gini, ini bukan mengomentari lah, setiap orang boleh lah ya pandangannya, karena firman Tuhan itu tergantung dari mana kita memandangnya. Jadi begini, suatu kali beberapa waktu yang lalu kakak beradik bertengkar dan bertahun-tahun. Penyebabnya karena si adik ini kurang ajar dalam pandangan si kakak saya. Dua-duanya kakak saya. Terus waktu diperdamaikan mereka berdua, kakak saya dua-duanya, kakak adik ini. Yang paling tua ngomong begini, saya nggak kenal kamu, gitu ngomongnya. Dengan logat bahasa Sumatera nih, aku nggak kenal kamu, gitu bahasanya. Kira-kira paham nggak apa yang saya maksud itu, kata-kata itu? Emang kakak saya nggak kenal adiknya? Enggak, ini saya melatih sudut pandang aja, sudut pandang. Jangan bingung-bingung amat lah intinya gitu. Jadi bilang gitu, nggak kenal, aku nggak kenal kamu. Nah gitu loh. Karena tadi pertengkaran hebat. Nah itu kembali lagi sudut pandang ya. Kenapa kakak saya itu ngomong seperti itu? Dibilang begini, diperjelas lagi. Kalau kamu adikku, kenapa kamu berbuat itu sama aku? Gitulah bahasanya. Oh, berarti bahasa kakak saya yang paling tua, aku nggak kenal kamu karena perbuatan yang menyakitkan itulah. Jadi bukan berarti kakak saya yang paling tua tuh linglung, bukan begitu ya. Jadi ini hanya candaan saja. Jadi saya misalnya Koin Kiam ini nyakitin saya nggak kenal kamu Koin Kiam gitu. Wah, Bang Daud kita ini kan jumpa bersama-sama, kamu sering ke rumah Mas nggak kenal. Enggak, saya nggak kenal kamu, itu hanya ungkapan saja. Gitu aja. Jadi bawa happy aja hidup ini. Oke, itu aja, Tuhan berkati. Terima kasih Bang Daud. Bang Aklet, cuma ada detiknya.
Ya, saya dengan apa yang Tuhan sampaikan malam hari ini melalui Koyusak ya, luar biasa meneguhkan saya. eh, Bagaimana tadi Ko Herman juga memberikan satu apa namanya eh, pandangan juga, komentar juga. Eh, Memang buah itu penting sekali ya, dan apa yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, tetapi memang untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang sebelumnya kita memang sudah ditolong Tuhan begitu. Nah, jadi dengan menghadapi dunia yang semakin jahat begini, makanya tadi saya juga apa namanya menyanyikan satu pujian, itu juga merupakan satu doa supaya hati saya itu tetap berkenan di mata Tuhan. Apapun yang saya hadapi, ya, wah, baik dimanapun lah ya, supaya saya bisa menjaga hati saya itu supaya berkenan di mata Tuhan. Terus diperbaharui. Kemudian seperti yang mungkin pernah saya sampaikan juga bahwa tadi jelas sekali Koyusak menyampaikan bahwa hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita inginkan. Nah, itu juga satu apa namanya sesuatu yang luar biasa buat saya. Kemudian kita dipakai sesuai rencananya. Dan yang tadi disampaikan juga, jangan sampai kita itu ditolak. Mungkin saya kemarin juga sampaikan di hari Jumat. Itu ngeri sekali. Ya, kita ikut ini, kita belajar ini, kita ini, tapi akhirnya kita ditolak gitu. Ya seperti mungkin saya pernah sampaikan, orang lebih cenderung kepada reputasi, tapi bukan karena karakter yang baik. Dan yang Ko Chun Chun juga sempat bagikan mengenai your heart is the most beautiful place on the earth ya. It is where life begins. Maaf Inggris saya mah kurang halus Nah, tetapi memang hati ini penting banget ya. Harus benar-benar dijaga. Demikian mungkin itu saja. Jadi intinya bahwa apa yang disampaikan Tuhan melalui Yusak malam ini tuh benar-benar meneguhkan saya, mengingatkan saya, menegur saya, menegur kita semua lah ya untuk apa namanya melakukan perkara yang besar. Mungkin saya nggak tahu apakah saya udah pernah cerita atau belum ya. Saya juga mencoba untuk mempraktekkan begitu ya. Dan ternyata saya agak kaget bahwa ternyata jangan kita jauh-jauh pelayanan, tetapi di lingkungan sekitar kita saja banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Salah satunya saya nggak tahu ya, dulu pernah cerita nggak ya? Bahwa saya waktu ke Semarang, bukan Semarang, ke Kerawang dan Subang, saya belajar mempraktekkan bagaimana saya bersaksi gitu, bagaimana Tuhan tolong, begitu ya. Saya bersaksi kepada supir yang ngantar saya ke Subang Kerawang. Saya udah pernah cerita belum ya, Ko Himkim? Yang saya kaget adalah supir saya itu orangnya diem. Bukan supir saya sih sebenarnya, itu supir sales. Cuman saya kebetulan lagi ke luar kota.
Waktu saya menceritakan kesaksian bagaimana saya diselamatkan, bagaimana Tuhan Yesus, gitu ya. Dia tuh orangnya pendiam sebetulnya si supir ini, tapi sekali ngomong tuh, power, ngomong, maaf ya, Pak Ferry punten, cenah. Ari Tuhan orang Kristen teh anu maot di salib teh nya cenah. Amun Tuhanna maot kumaha tuh dunia pabelit beureun cenah. Bayangin 2000 tahun yang lalu ya, atau misalkan kita sudah masih banyak ternyata di sekeliling kita itu yang belum mengenal. Tapi puji Tuhan, saya bilang bahwa hari ketiga itu bangkit. Amun teu bangkit, saya gak moal cek saya teh. Moal jadi orang Kristen, bukan orang Kristen, maksudnya saya juga nggak akan percaya Kristus. Saya bilang. Bayangkan orang sekitar kita begitu memprihatinkan. Jadi dengan kata lain, ulah jauh-jauh lah orang pelayanan ke pelosok di sekeliling kita aja dulu. Ya, saya juga belajar gitu ya. Bahasanya begitu. Pak, punten sana. Tuhan nu orang Kristen teh nu maot teh kayu salib atuh kumaha dunia ari Tuhan maot mah bayangin kata-kata begitu loh. Itu teh belum lama loh, beberapa bulan yang lalu. Jadi begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, apa yang disampaikan tadi Bro Yusak, kita lakukan perkara-perkara yang harus lebih besar. Masih banyak yang harus kita jangkau, mungkin melalui buah-buah tadi ya, mungkin lebih tepat itu apa yang kita lakukan. Mungkin buah itu apa yang kita lakukan ya. Jadi jangan hanya ngomong, tetapi ada tindakan, mungkin maksudnya begitu ya. Nah itu juga saya merasa diingatkan kembali. Demikian, terima kasih. Koin Kian. Ya, makasih Bro Afet. Sebuah kesegaran bagi kita ya dengar cerita Ko Afet. Oke, karena waktu udah sangat mepet ya, kita sudahi dulu sesi komentar ini ya. Makasih buat Bro Yusak atas pencerahan terhadap firman-firman Tuhan yang kadang buat kami sedikit membingungkan. Sekarang kami sudah dibukakan jalan untuk mengetahui lebih dalam. Oke teman-teman, sekarang giliran apa ya? Pengumuman ya. Nah ini yang baru, yang dari kemarin kita fellowship cuma 3 orang. Rencananya kita fellowship akan digeser ke hari Senin. Apa ada yang nggak bisa? Bro Akwet kayaknya agak kesulitan ya Bro Akwet ya di bulan November ya. Teguh tadi udah bilang nggak bisa kalau Senin, Teguh. Senin Teguh itu nggak bisa. Oke. Andri mah pernah bisa, Bang Raut. Jangan dimute, Bang Raut. Ya, gimana? Bro Andri mah bisa ya begitu ya? Andri bisa, Andri ngomongnya bisa. Teguh yang nggak bisa. Bro Michael bisa hari apa? Sama Bro Samuel. Kosam. Saya bisa admin, nggak masalah. Oh iya, Pak Michael nggak masalah. Bro Michael mah bebas ya, mau dua-duanya juga oke kan? Asal diberitahukan aja sebelum dimulai. Mantap. Karena saya suka lupa buat buka ininya, buka WhatsApp-nya. Terima kasih Bro Michael. Bro Sam. Ya, tapi makasih diingatkan. Nanti kalau bisa ke sana kemari. Mantap. Bro Sam. Saya sih sebenarnya bisa aja. Cuman Jumat itu kadang-kadang dipakai untuk latihan gereja ya, biasanya sih. Selama ini sih saya ya tuker-tuker lah. Oh, tapi jadwal rutinnya mah Jumat gitu.
Kalau Selasa boleh atau Rabu lah. Saya sih oke aja, coba quorum aja. Berarti lebih prefer Senin ya kok ya? Senin boleh atau Selasa ya. Senin sih deket ke Minggu ya. Capek nggak? Deket. Senin tuh banyak yang libur pelayanan, jadi kemungkinan besar bisa. Kalau hari Senin. Jadi Bro Yusak oke lah berarti ya. Oke. Bro Yusak bisa tiap hari dia mah. Buat firman Tuhan mah tiap hari. Mantap sekali. Selalu siap. Tip, mantap. Oke lah nanti. Justru kalau Senin kan deket ke Minggu. Iya. Habis ibadah atau pelayanan di Minggu, Senin lagi. Maksudnya jangan terlalu dekat sih kalau bisa. Jadi lebih memilih Quorum aja. Gimana nih? Oke lah. Jangan Selasa aja. Saya nggak bisa kalau Selasa. Ditampung dulu ya Bro Sam ya. Cuman Jumat kan Bro Sam ada pelayanan di gereja gitulah gitu ya. Kalau Senin nggak bisa, ke Rabu boleh. Oh Bro Yusak Senin Rebo Jumat berarti. Senin, Rebo, Jumat. Ya pokoknya itu sementara bisa. 135. Oke. Nanti kita di official kita bahas lagi deh. Soalnya di sini juga ada yang nggak datang kan. Kayak Bro Niko, Bro Leo, sama Bro Ausin. Bang Daud ada tambahan? Bro Eko mungkin. Kalau saya sih hari Senin sih oke ya. Mantap. Biar dipadatin ibadahnya, biar makin rohani. Kan? Jadi kalau Selasa fellowship nanti kita minum susunya Senin. Berarti Minggu jangan nyusu. Hari libur jangan ketemu susu dulu. Kalau saya sih Senin Selasa nggak masalah. Cuman kembali lagi saya mikirin ada yang Selasa banyak yang nggak bisa. Salah satunya siapa yang di TKI? Andri. Iya kok Andri. Nggak bisa. Nah itu hari Selasa, terus Yusak juga tadi kan nggak bisa. Nah itu. Kalau saya Senin Selasa nggak masalah. Tapi menurut saya sih ya, memang yang dibeli kata Pak Samuel tadi, Senin terlalu dekat sama hari Minggu. Tapi nggak apa-apa. Sekalipun dekat, ya biar roh kita makin mantap gitu loh. Untuk menjalani 1 minggu itu gitu. Jadi didobolin itu. Minggu terima berkat, sampai yang menyebarkan berkat. Iya. Jadi nyangket. Di belakang saya pengen rokok lagi. Ada. Ada pilihan 2. Dikasih pilihan 2, pilihnya yang ketiga. Bro Eko? Setuju Senin kok. Setuju Senin. Nggak apa-apa. Oke. Berarti yang di belakang saya mengikutin aja kemana Ya. lalu. Coba aja jalani dulu nanti sambil berjalannya waktu nanti kita doakan supaya ada hal yang baru ya yang kita sendiri mungkin belum paham. Nanti pasti kebukalah jalannya buat kita semuanya. Oke, terus ada satu lagi yang kita tetapkan kemarin ya. Jadi sebulan sekali kita adain juga persekutuan doa di rumah saya ya. Ya. Oke, nah itu Bro Yusak. Tiap hari apa? Lagi itu mah ditetapkannya Selasa. Apa sekarang mau jadi Rebo? Iya, kemarin tuh kita kan Selasa mau doa rencananya gitu. Jadi Senin ibadah, FGB-nya, Selasanya doa, sebulan sekali ya Koin Kem ya. Sebulan sekali di minggu pertama. Biar tetap gitu selama-lamanya. Bisa Bro Yusak?
Ternyata ada Bible study yang jelas, cuma ya nantilah lihat dulu. Ya kalau nggak Selasa Rebo gitu ya, biar semuanya yang waktunya pas. Kan saya udah punya 2 tuh yang pengen Rebo kan, tuh di belakang 2. Bisa Rebo bisa. Ya Bang ya. Kalau saya sih oke. Oke. Saya oke. Pak Posman? Berapa Rebo bisa? Apa kok? Persekutuan doanya jadi hari Rabu Pak Posman? Senin lah. Saya Senin. Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Rebo bukan Senin. Jadi gini maksudnya Pak Posman, hari Senin kita ibadahnya, untuk GB-nya. Hari Selasa atau Rabu doanya, tapi sebulan sekali.